Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Kelas Ekonomi Malam dengan nomor induk mahasiswa 18721500036. Di sini saya akan melengkapi ujian akhir semester Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uja Sukmana MPD. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada analisis cost benefit. Cost benefit analysis merupakan proses perbandingan biaya yang diperhitungkan bersama dengan fungsi yang berhubungan erat bersama dengan penentuan aturan untuk menetapkan apakah peraturan yang ditentukan tersebut disesuaikan atau bukan berasal dari sudut pandang usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya yaitu kelemahan-kelemahan yang berpotensi muncul berasal dari ketetapan yang ditentukan. Bersama kata lain, cost benefit analysis bisa diartikan sebagai metode perhitungan semua biaya berasal dari suatu aktivitas usaha atau suatu ketetapan. Selanjutnya yaitu definisi biaya pendidikan. Sangat jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya itu ada komponen biaya pendidikan, yaitu peningkatan KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga kependidikan, rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, pengadaan alat-alat belajar, sarana sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, pembina siswaan, pengadaan bahan pelajaran, pengelola sekolah, pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, peningkatan mutu pada semua jenis di jenjang pendidikan, peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. Selanjutnya yaitu strategi pemerkiraan biaya pendidikan, yaitu memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga kependidikan. Selanjutnya menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga kependidikan. Selanjutnya yaitu sumber dana pendidikan. Lembaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, dana-dana yang diterima tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Sumber-sumber dana pendidikan yang dimaksud antara lain meliputi anggaran rutin atau DIK, anggaran pembangunan atau DIP, dana penunjang pendidikan atau DPP, dana BP3, donatur, dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Pasal 33 Nomor 2 Tahun 1989. Selanjutnya itu pendekatan dalam menghitung suatu biaya pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan makro. Pendekatan makro, faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Kedua, pendekatan mikro. Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total atau total cost dan jumlah biaya aturan atau unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikan. Selanjutnya itu jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung atau direct dan indirect cost. Yang kedua, biaya rutin dan biaya pembangunan atau rekrut dan capital cost. Yang ketiga, biaya pribadi dan biaya masyarakat, privat dan social cost. Selanjutnya itu manfaat pendidikan. Yang pertama, sebagai sarana informasi serta pemahaman untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, menciptakan penerus bangsa yang ahli berbagai bidang. Kedua, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan,
pendidikan bisa bermanfaat bagi seorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Keempat, untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Yang kelima, menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. Selanjutnya, pengukuran manfaat pendidikan. Pengertian pengukuran dalam pendidikan. Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakikatnya, kegiatan ini adalah membandingkan suatu dengan suatu yang lain. Pengukuran menurut para ahli, menurut IGN Masijo 1995-14, pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas atau suatu objek melalui aturan-aturan tertentu, sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.